Al-Isra atau surah Bani Israil yang diawali dengan ayat yang begitu populer, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, dan seterusnya. Sekarang kita ngaji di ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah menetapkan atau memerintahkan atau mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Rabbuka, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi perintahnya? Apa isi kewajibannya? Alla ta'budu, hendaknya tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Dan itu janji kita setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan janji. Kemudian di sebelum itu kita sudah membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu kan janji ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan macam-macam ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah. Insyaallah semampu sekuat kita sudah kita laksanakan. Walaupun yo kadang namanya kita orang awam, kadang yo semangat, kadang yo males. Kalau lagi semangat ngaji jam 2 ya jam setengah 1 udah berangkat. Mau lagi semangat lo ya. Kadang kalau lagi udah mau berangkat malah mendung gelap lagi. Ya maju mundur, maju mundur. Kadang badannya belum keluar, tangannya udah keluar. Hujan gede gak sih? Lah wong kita manusia awam kayak kita nih ya memang begitu. Perintah awalnya adalah alla ta'budu illa iya, tidak menyembah kecuali selain Allah. Sudah dalam janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah pertama. Perintah kedua, wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsana, kita berperilaku baik. Kita ini semua kan anak dari orang tua kita ya. Dan insya Allah nanti gantian, kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Lah, perilaku anak kita itu mencerminkan perilaku kita terhadap orang tua kita. Kalau kita baik ke orang tua, insya Allah nanti anak yo bales baik. Maka kok seandainya anak kita kok dinasehati agak bengal, kalau bahasa orang sini apa bengal? Nambeng, dablek bahasa Jawa. Mungkin dulunya kita yang begitu, ngeyel jauh juga. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon wali santri anak saya. Katanya, Pak, anak bapak kabur. Kalau yang laki saya gak kaget, yang perempuan. Waduh. Ini udah dicari-cari, akhirnya ketemunya di Indomaret. Begitu lapor ke saya mau marah, wong saya dulu lebih parah dari itu. Lah makanya kan kalau kita anak kita perilaku begitu, kita tinggal ambil kaca langsung giniin loh. No, ini yang di sini ini dulu lebih parah dari ini. Makanya kalau kita punya anak, tinggal lihat, oh iya ya.
Ayo. Ya Allah, wis wong anak itu kan ya kopiannya kita kok ya. Nah, apa bahasanya, peribahasanya? Buah enggak jatuh enggak jauh dari. Nah, wis makanya kalau pengen lihat kelakuan maknya ya ngelihat anaknya, wis enggak beda jauh lah pokoknya. Nah, iya. Walaupun ya ada, cuman kan jarang-jarang. Perintah yang kedua setelah perintah taat pada Allah itu bakti kepada orang tua. Lah kalau orang tua kita sudah tidak ada, kan rata-rata orang tuanya udah ada ya. Kalau saya alhamdulillah masih komplit. Bapak, emak, mertua masih semua saya. Ayo, bapak masih lengkap, dua mertua juga masih lengkap. Lah ibu-ibu kan udah gak ada ya. Lah kalau udah gak ada baktinya gimana? Kalau masih ada mungkin orang tua senang makan bakso, ya wes aja makan bakso. Orang tua senengnya apa kita turuti lah. Kalau udah gak ada, lah di zaman Rasulullah itu ada namanya Bani Salamah. Datang pada Rasulullah, kemudian ngadu, ya Rasul, kami punya orang tua sudah gak ada. Dulu waktu masih hidup saya nggak bisa bakti, belum bisa bakti, bukan nggak bisa bakti, belum. Wong ibarat kata ngajak makan bareng, wong kita makan aja kembang sama kempis, ya. Wah nggak bisa. Begitu saya udah alhamdulillah, orang tua nggak ada. Gimana cara bakti saya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab yang pertama, as-salatu alaihima. Begitu ia meninggal, sholatkan. Yang berkewajiban secara kifayah nyolati jenazah itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama, apalagi orang dekat, apalagi orang tua, paman, mertua, saudara. Kalau meninggal yang nyolati secara kifayah bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Cuman budaya di kita yang laki nyolati, yang perempuan ngantri di angkot. Kalau dulu Metro Mini, sekarang udah gak ada Metro Mini. Angkot lah ya sekarang. Kalau di sini 02 ya. Ya Allah. Padahal Bu ya, nganter ke pemakaman bagi perempuan secara umum hukumnya makruh. Makruh. Nih ibu-ibu, ikut nganter ke pemakaman bukan dosa tapi makruh. Ibu paham kan ya artinya makruh ya? Nah, bukan makruh, malah bisa jadi haram kalau ia di pemakaman menimbulkan hal-hal yang tidak manfaat, tidak baik. Misalnya ketika di makam, misalnya yang dimakamin itu bapaknya atau mohon maaf suaminya, begitu melihat suaminya dimasukin ke liang lahat, terus dia teriak-teriak, ya yang beb ikut. Lah terus kalau ada yang nyaut gimana Bu Haji? Yuk gitu. Ayo. Lah iya, lah kalau langsung mimpama begitu melihat suaminya atau orang tuanya, biasanya perempuan itu kan emosinya labil, gampang terbawa suasana. Begitu melihat begitu, ia teriak-teriak, terus apa? Pingsan. Lah ya kalau badannya kecil, gotongnya enteng. Loh kalau badannya bawa forklift. Bukan nggak boleh, silahkan, tetapi tadi catatannya jangan melakukan sesuatu yang membawa madorot. Orang tua dulu bilang kalau keluarga meninggal nangis silahkan, tapi jangan air mata netes ke, itu hanya sebagai simbol, bukan berarti air mata nggak boleh jatuh, bukan. Artinya nangis ya silahkan, tapi jangan berlebihan. Wong sedih gitu ya, semua orang alami sedih. Jangankan kita, Nabi aja ketika putranya meninggal ya sedih.
tapi jangan berlebihan. Yang kedua, bakti pada orang tua kalau udah gak ada, wal istighfar lahuma, seling memohon ampun. Ya minimal rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di budaya kita ya begitu meninggal ada acara 3 hari, 7, berapa lagi? 40, 100, 200, 300, wis terserah lah. Itu budaya kok. Mau dihitung berapa juga gak masalah. Mau 30 ya boleh, mau 50 ya boleh, mau 60 ya boleh. Nggak ada keharusan. Begini loh Bu, yang wajib, yang ajaran agama itu mendoakannya. Sementara ngepasin hari 3, 7, 40, 100 itu budaya. Jangan sampai kita bela-belain, wah ini 40-nya jatuhnya hari ini, umpama yo harus pas. Nah, kalau memang yang undang orang bikin itu besek, lah iya kalau punya duit. Kalau nggak punya, masa ngutang? Lah, kita doakan tetap, tapi tidak memaksakan diri untuk dihitungan-hitungan tadi dulu. Misalnya hari ke-40-nya belum punya duit, wong kebetulan jatuhnya tanggal-tanggal begini ini. Ini tanggal berapa ini? Nah, ini kan kalau karyawan kan lagi paceklek-pacekleknya kan ya. Lah kalau pedagang mah nggak ada paceklek-pacekleknya, biasa-biasa aja. Kalau karyawan, suaminya umpama karyawan, gajiannya tanggal 2 atau tanggal 1. Lah tanggal segini ini kan tanggal kering-keringnya. Ya wes nanti hari 40 nggak bisa, ya 47 apa. Yang terpenting kan doanya. Atau memang mohon maaf kalau seandainya ekonomi kita sangat terbatas, lebih baik buat bayarin anak sekolah. Misalnya punya anak, punya cucu yang sekolahnya nunggak, lebih baik buat bayarin itu. Wis kita punya uang 10.000, 50.000, 100.000 umpama, datang aja ke ketua majelis taklim, Bu, mohon kirim titip doa buat almarhum bapak. Wis ini buat kas majelis 50. Daripada kita ngutang kemudian anak sekolah bayarannya apa? Kalau sekolah bayar apa gratis sih sekolah di sini? Negeri gratis, kalau swasta bayar. Umpama anaknya sekolah di swasta, lebih baik buat bayaran anak sekolah. Sisanya misalnya ada uang 50, ada uang 100, datang majelis taklim, datang ke masjid, datang ke musola. Kalau malam Jumat biasanya masjid musola kan ngadain tahlilan, wes nitip. Kadang kita ini terbawa gengsi sama malu. Wah gengsi dong. Mosok anaknya sono aja tahlilan ngundang orang sekelurahan, mosok saya. Lah ini loh yang memberatkan itu. Padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah itu setelah nyolati kalau bisa. Kalau kemudian yang kedua memohonkan ampun. Ya lewat istighfar, lewat doa-doa setelah kita sholat. Yang tadi itu di ayat yang sesudahnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, kalau memang dulu orang tua kita punya utang, punya janji yang belum sempat terselesaikan, ya kita anaknya yang menyelesaikan. Atau mungkin suami, atau mungkin orang tua dulu punya omongan pengen nyumbang AC atau kipas di musola, belum kesampaian kok meninggal, kita anaknya. Yang keempat, orang tua dulu senengnya apa namanya? Temennya siapa? Sahabatnya siapa? Lah kita kan tahu kan sebagai anak, biasanya orang tua dulu temennya sama Bu Haji misalnya. Lah kita sebagai anak tetap nyambung silaturahim ke beliau. Walaupun nggak seperti dulu orang tua, minimal ya lebaran. Kalau budaya orang Bekasi sono menjelang lebaran ada nyorok itu nganterin makanan ke orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Lah itu cara bakti,
kepada orang tua kita yang sudah gak ada. Lah di ayat itu tadi wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Imma, adapun apabila atau jika yablughanna mereka sampai indaka atau tinggal di bersamamu al-kibara usia yang lanjut. Kita punya orang tua yang sudah sepuh tinggal sama kita. Ahaduma salah satunya au kilahuma atau dua-duanya. Maka fala taqul lahuma uffin. Fala maka jangan sekali-kali takul kalian ngomong lahuma kepada kedua orang tua itu uffin. Uff itu atau biasanya ini yang real terjadi di masyarakat kita. Biasanya bapak emak cuma berdua ngingoni. Kalau orang Jawa ngingoni, kalau orang Jakarta apa ya? Miara kayak kambing. Kalau miara apa ya? Ngidupi anak 10 kuat. Giliran nanti anak 10 ngidupin orang tua yang cuma tinggal 2 atau bahkan tinggal 1, nggak bisa. Pernah ada kasus cerita orang curhat. Dia 9 bersaudara. Ini yang ada tinggal ibu, bapaknya udah gak ada. Ikut anak pertama alasannya ekonominya gak bagus. Ikut anak kedua alasannya dua-duanya kerja, gak ada yang ngurus. Akhirnya emaknya itu kayak apa itu? Misalnya umpama anak pertama ini pindah ke sini terus muter. Sampai akhirnya emaknya ini ya udah kalau begitu saya tinggal sendiri, padahal ibunya udah sepuh banget. Ya akhirnya anak yang nomor sekian itu ngalah, ya udah kalau gitu ikut sama saya. Ini kan real di masyarakat kan banyak ya begitu ya. Lah umpama kebetulan kok kita yang orang tua yang ikut ke kita, wah itu pintu surga kebuka lebar-lebar. Tetapi biasanya orang kalau udah sepuh itu kan perilakunya balik lagi ya. Nah iya kan ayatnya ibu-ibu kan hafal. Wa man nu'ammirhu afala, apal ayatnya ya. Surat apa itu? Ayat pokoknya Yasin lah. Gitu aja kok repot ya. Pokoknya Yasin. Lah orang itu waman dan siapapun nu'ammirhu yang dikaruniai umur panjang nunakisu fil khalqi maka akan dikembalikan seperti dulu asalnya. Lah orang tua kita yang umpama masih ada umur 70 80 kan nanti akan kembali kayak usia kita waktu kecil dulu. Kemana-mana dituntun ya, kadang ya disuapin, dimandiin. Lah iya kan. Lah iya kan kita dulu kan begitu sama orang tua kita. Cuman kebalikannya, mohon maaf kalau bahasanya kasar. Iya, orang tua ngrumati yo. Kerawat anak yang belum bisa ngomong, belum bisa jalan, belum bisa ngapa-ngapain sendiri. Harapannya anak ini biar hidup. Lah kalau anak kerawat orang tua, harapannya apa? Hah? Ayo. Anak yang merawat orang tua udah umur 90-an umpama makan diri gak bisa, ke kamar mandi sendiri gak bisa, terus apa semuanya gak bisa lah, kita yang ngurusin. Harapannya apa? Aduh ya Allah. Kalau orang tua kita dulu merawat kita, harapannya ini supaya hidup sehat. Lah kita yang ngarep orang tua, harapannya apa? Mau bilang ngarep mati kok ya sama amat. Ya Allah. Dan itu memang real di masyarakat kita. Tapi masih bagus kita di Indonesia, Bu. Coba lihat yang di negara-negara tak beragama.
Ketika orang tuanya udah nggak usia produktif, taruh di panti jompo. Lah iya, yang mereka nggak begitu kenal agama masih alhamdulillah, walaupun kadang ketika ngurus orang tua maka di situ ayatnya udah Allah Maha tahu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma au kilahuma. Ketika orang tua itu kibar itu udah usia lanjut, maka anak sabar, jangan sampai bentak kadang kadang kan banyak kasus lah namanya orang udah tua. sabar Mas. Quran udah ngasih tahu masalahnya kalau orang tua itu sudah usia lanjut, fala taqul lahuma uffin. Itu ayatnya. Jangan sampai bentak. Kadang anaknya kan nggak sabar ketika disuapin, kadang kan apa namanya ini? Ketika kita suapin gini loh, kadang kan tangannya begini di apa sih? Kalau orang Jawa ditampol kadang berantakan Nah, kalau nggak sabar, mak ini gitu ya Allah, wes. Dan ini problem orang hidup kan begini ya Allah. Begitu orang tua sakit, kadang anak eker-ekeran. Udah lu yang jaga, saya kan udah nyumbang. Begitu orang tua meninggal, geger lagi. Saya kan anak paling tua, keluar duit di rumah sakit paling banyak, warisannya harus paling banyak juga. Wah, wes. Angel. Quran jauh-jauh hari sudah bilang, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Wakul, dan katakan, ngomonglah lahuma kepada kedua orang tua yang sudah lanjut itu tadi, qaulan karima, dengan ucapan yang enak, yang halus. Ya itu ujiannya, tapi itu pintu surganya kita kok. Pintu surganya kita. Wong kadang orang tua itu anaknya banyak, ditanyain mak pengen ikut siapa, itu orang tua biasanya milih, ya kan? Walaupun ada misalnya yang kaya raya malah nggak mau dia suruh tinggal situ, nggak, saya sama yang itu aja, padahal dia ekonominya pas-pasan. Ya, karena mungkin orang tuanya, orang kalau sudah lanjut itu kan kembali seperti anak, nalurinya tajam. Anak yang masih kecil, kalau anak masih kecil itu nalurinya kan tajam. Anak kecil itu kalau kita deketin kok nggak begitu respon, itu berarti dalam hati kita nggak begitu respon juga. Ya ketika nih orang tua ya begitu, kembali sama. Kalau kita kok walaupun di luarnya mungkin kita senyum, tapi dalam hati dongkol, orang yang sudah sepuh kerasa. Makanya kadang nggak mau kalau ikut ikut ono aja, nah ya kan? Nah, iya. Orang tua begitu, nalurinya tajam, sama kayak kembali seperti itu tadi. Wa qul lahuma qaulan karima. Kemudian wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah itu doa yang sering kita baca. Wahfidh lahuma, rendahkan dirimu terhadap keduanya. Rendahkan itu artinya suaranya jangan tinggi. Terus perilakunya jangan kalau bahasanya songong. Kadang anak mentang-mentang dia sekolahnya tinggi, kalau maknya ngomong apa, mak nggak sekolah sok tahu. Ya kan itu ada ya, kadang ya. Orang tua kita walaupun mungkin dia buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ternyata dia yang menjadi wasilah kita ada di alam muka bumi ini kan lewat dia. Maka wahfidh lahuma janahadz-dzulli. Pokoknya rendahkan dirimu, artinya jangan nyombong, jangan songong bahasanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Itu doa yang kita baca. Waqul, dan katakan dan berdoalah, Rabbi Tuhanku, irhamhuma, kasihi mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti keduanya sayang kepadaku. Ini doa yang sering kita baca, yang memang seharusnya lah sering kita baca. Walaupun mungkin mohon maaf ketika kayak di sinetron itu loh kadang. Tapi kadang kan ya dunia aslinya, di dunia nyata ya. Orang tua atau suami atau bapak yang dari kecil gak peduli dengan anaknya. Terus dia entah pergi kemana. Giliran di usia tuanya nyariin anaknya. Tetap sebagai anak berkewajiban untuk bakti. Berat memang. Ya kayak sinetron ini. Kan kadang begitu ya. Suaminya entah pergi kemana, bapaknya pergi kemana, di usia tuanya balik nyariin anaknya. Ya, tetap kewajiban untuk bakti itu tidak gugur. Kemudian ayat yang selanjutnya, Rabbukum a'lamu bifa fi nufusikum. Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, itu lebih mengetahui, bima fi nufusikum, dengan apa yang ada di hati kalian. Ini masih ada hubungannya dengan ngerawat orang tua. Allah Maha tahu dengan yang ada di sini. Kayak tadi itu, kita ngerawat orang tua tujuannya apa? Allah Maha tahu. Jangan-jangan ada udang di balik. Ya tadi, saya rawat, siapa tahu ntar emak langsung ngelimpahin warisan ke saya semua. Wes. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu Allah itu lebih tahu terhadap hatimu. Niatnya kita ngerawat orang tua itu apa? Kalau memang niatnya tulus, balas budi pada orang tua, ya insya Allah ketulusan yang diraih. Tapi kalau niatnya tadi, siapa tahu saya rawat 2 hari langsung innalillahi. Wah, wes angel kalau begini bahaya. Wes, tapi Allah Maha tahu. Tapi ya kita orang-orang yang enggak tulus merawat orang tua, kemudian yang ia arep hanya peninggalan, itu harta seandainya memang jatuh ke dia enggak lama. Iya memang ia dapat banyak, tapi enggak lama, hanya hitungan tahun selesai. Bahkan bisa narik harta yang ia perjuangkan itu bisa ketarik dari warisan yang ia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Dan contoh kasusnya begitu banyak. Orang yang secara zahir Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah Maha tahu niatnya orang ngurus orang tua yang udah lanjut itu tadi. Kalau memang niatnya enggak baik, Allah Maha tahu. In takunu sholihin, kalau memang kita orang-orang yang baik, tulus, sholih, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah itu ghafura, Maha pengampun, lil awwabina, bagi orang-orang yang bertaubat. Bahasanya dibalik, fa innahu kana lil awwabin, sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang yang bertaubat, ghafura, zat yang Maha pengampun atau Maha mengampuni. Allah Maha tahu niat kita ketika merawat orang tua. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kalau memang seandainya mohon maaf ketika orang tua yang kita rawat sudah tidak ada, wa ati dzal qurba, tunaikan hak-hak orang-orang yang memperoleh haknya, orang-orang yang menjadi kerabat kita. Jangan sampai ditilep sendirian, bahaya. Nanti bisa narik harta kita yang kita hasil keringat kita bisa ke bawah, ikut hilang, habis. Tunaikan dzal qurba, kemudian haqqahu, haknya, wal masakin, orang-orang miskin. Jangan lupa itu disedekain juga. Makanya ketika ngundang acara tahlilan, yo niatin sedekah. Jangan niatin karena gengsi,
Anaknya si ono aja tahlilan ngundang orang sekelurahan. Yo wis niat gak baik, wis niati saja sedekah. Wa benas sabil, kalau ada orang yang di jalan, orang yang kehabisan bekal. Tapi ini kadang banyak orang yang memanfaatkan, pura-pura jadi musafir, datang ke tempat-tempat tertentu. Tapi kalau kita niat ngasih, ya wis ngasih aja. Walaupun itu orang yang pura-pura, nipu-nipu, itu urusan dia. Kalau kita mau ngasih, ya wis ngasih aja. Itu urusan dia. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan mubadzir, boros. Tabdzira dengan sebenar-benarnya boros. Termasuk dalam hal tadi itu selamatan dan lain-lain. Wis jangan terlalu boros, apalagi sampai ngutang. Kalau memang belum ada, ditunda. Yang penting didoakan, sedekah semampunya. Wong sedekah itu bukan wajib. Kenapa kita gak boleh boros? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang suka boros itu temennya, nah, gampang pengen jadi temennya setan, gampang. Cuman kadang boros sama dermawan itu bedanya tipis ya. Sama kayak orang ngirit sama pelit, bedanya tipis ya. Kok kamu gak nyumbang? Oh saya lagi irit. Irit apa pelit? Irit sama pelit itu kan bedanya tipis. Sama kayak dermawan sama boros, kan bedanya tipis-tipis juga ya. Ya tergantung dari niatnya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, bahwa sesungguhnya setan itu terhadap Tuhannya kafura, sangatlah ingkar. Lah, di pertemuan kita ini di ayat surah Al-Isra ini intinya bakti pada orang tua itu menduduki peringkat ibadah kedua setelah taat kepada Allah. Maka dalam hadis Rasulullah, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah, yaitu berawal dari ridhonya orang tua. Tapi marahnya Allah ya berawal dari marahnya orang tua. Kalau orang tua masih ada, kita bisa datang minta maaf. Tapi kalau sudah tidak ada, ya wes kita doakan sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya, minimal yang membaca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.